Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang halal, barokah, banyak melimpah, dikaruniai putra-putri yang solih dan solihah, dan yang paling penting adalah semoga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini saya mau bahas mengenai sematan kata Wahabi yang akhir-akhir ini tidak diterima oleh sahabat-sahabat kita yang ada di kelompok sebelah, yang suka membid'ahkan maulid, yang suka membid'ahkan tahlilan, yang suka membid'ahkan tawasul, yang suka membid'ahkan sholawat nariyah, membid'ahkan sholawat tibil kulub, dan lain sebagainya. Dan masih banyak bid'ah-bid'ah yang mereka sematkan, gitu ya. Jadi sasarannya ini banyak sekali, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Nah, ketika kita semati dengan kata Wahabi, ternyata mereka agak risih dengan kata Wahabi. Nah, ini sebetulnya aneh, sahabat. Ini semacam ada distorsi terhadap sejarah ya. Ada pemutarbalikan sejarah seperti itu. Karena pada zaman dulu, Wahabi ini, kata Wahabi ini sangat dibanggakan oleh ulama-ulama mereka. Ada satu buku, ini berjudul Al-Hadiyatus Saniyah wa Tuhfah Al-Wahabiyah An-Najdiyah. Nah, top ya judulnya ya. Al-Hadiyatus Saniyah, hadiah yang agung. Watufah Al-Wahabiyah An-Najdiyah, dan persembahan Wahabi Najd. Oh, ini satu buku loh ini. Judulnya sangat top sekali ya. Ini membuat judul Wahabian, ada Wahabinya atau bahkan disebutkan Tuhfah Al-Wahabiyah, oh, persembahan Wahabi Najd. Ini kan menunjukkan bahwa dulu sematan kata Wahabi ini menjadi satu kebanggaan terhadap kelompok mereka. Nah, ini buku Al-Hadiyatus Saniyah wa Tuhfah Al-Wahabiyah An-Najdiyah ini disusun oleh Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Nah, di situ talefnya jelas sekali ya, Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Ada doanya, kita baca dan kita amini. Ghafarallahu lahu wali walidayhi walil muslimina. Amin. Ya, apapun madhabnya, apapun alirannya, ya yang penting Islam, ya kita doakan ya sahabat, karena ini Islam. Nah, Syekh Sulaiman bin Sahman ini seorang ulama terkemuka Wahabi pada masanya sahabat. Beliau itu sebelum generasi Syekh bin Bas. Jadi sebelum Syekh bin Bas ini ada Syekh Sulaiman bin Sahman. Beliau merupakan penasehat Raja Abdul Aziz, seorang pendiri Arab Saudi. Nah, membanggakan sekali memang kata Wahabi zaman dulu itu. Entah sekarang kok pada nggak bangga, ini gimana. Seolah-olah kata Wahabi ini kata celaan, padahal itu kan zaman dulu itu kebanggaan, sahabat. Nah, di dalam pembahasan-pembahasan buku ini, nah ini juga diberi judul-judul besar, ini sangat luar biasa judulnya. Ada satu judul itu, kita lihat daftar isinya ya, kita lihat daftar isinya. Nah, di situ ada di halaman 7 ada judul gini, Da'watul Wahabiyah ila Tauhid. Nah, ini kata Wahabi ini kan juga disematkan, sahabat. Jadi memang satu kebanggaan. Bahkan, sahabat, di satu judul yang lain ini mencengangkan sekali menurut saya. Ini ada judul itu Madhabul Wahabiyah fil Usul wal Furu'. Kemudian ada lagi Madhabul Wahabiyah fi Ziyarati Wasyafa'ati. Jadi madhab Wahabi fil Usul wal Furu', mengenai usul dalam agama dan furu', cabang-cabang dalam agama. Nah, ini menunjukkan betapa bangganya ya pada zaman dulu sematan Wahabi itu.
Bahkan sampai dikasih judul Tuhfah Al-Wahhabiyah, jadi persembahan Wahabi Najd. Nah, seperti itu sahabat. Bukan hanya di kitab ini saja sahabat. Sulaiman bin Sahman, Syekh Sulaiman bin Sahman ini juga menulis satu syair yang ada di dalam kitab karya beliau juga, yaitu Diwanul Uqud Al-Jawahir Al-Munasuhah Al-Hisan. Nah, di situ ada satu syair begini. Na'am nahnu wahabiyatun hanafiyatun hanifiyatun nuskiliman gudun almaro. Itu kayak apa namanya? Nadhum Maulaya Sholih, beda ya. Nadhumnya itu apa namanya? Arut, di ilmu arut. Nahnu nahnu wahabiyatun hanafiyatun hanifiyatun nuskiliman gudun almaro. Yang artinya benar. Kami adalah kaum Wahabi yang cinta kebenaran. Kaum cinta kebenaran yang memberi minum kepahitan kepada orang yang buat kami marah. Seperti itu sahabat. Kepada orang yang buat kami marah. Jadi jelas ya di sini benar kami adalah kaum Wahabi yang cinta kebenaran. Jadi memang apa ya, istilah Wahabi pada zamannya itu sangat membanggakan sekali seperti itu ya. Entah kenapa ini orang-orang yang sekarang disemati Wahabi kok pada nggak terima. Padahal kan sama ya modelnya. Ya apa menembakkan bid'ah ke amalan-amalan orang yang tidak sepaham seperti itu ya. Bahkan yang saya paling miris itu tawasul dianggap syirik sahabat. Nah, dan yang hari ini orang-orang yang sepaham dengan Wahabi, yang tentu kita bisa katakan Wahabi, seperti itu, orang-orang Wahabi, itu menganggap orang yang bertawasul ziarah kubur, nah itu dikatai apa ya, kuburiyun. Kuburiyun, ada yang bilang penyembah kubur. Nah ini kan malah yang harusnya kita tolak itu yang ini sahabat. Kalau kita ini dikatai sebagai kuburiyun, penyembah kubur, ya berarti kita ini sudah dicap menyembah selain Allah. Nah, menyembah selain Allah ini statusnya apa coba? Sedangkan kita ini menyembah Allah. Apalagi dikatai minta-minta kepada kuburan, minta-minta kepada wali. Prakteknya kan nggak ada ya, kita minta kepada wali, kita minta kepada kuburan, kan nggak ada. Kita minta ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang jelek ini sebetulnya coba dari mana yang jelek? Kita menyemati mereka Wahabi atau mereka menyemati kita sebagai penyembah kubur atau kuburiyun. Nah, ini kan aneh. Tapi kita tidak masalah disemati wong cuma sematan, wong faktanya nggak seperti itu. Toh ketika memang membutuhkan satu dialog untuk memperdebatkan ini, mencari solusi, kemudian biar bisa sepaham ya kita semuanya siap. Biar cerah seperti itu ya sahabat. Makanya penting sekali dialog itu memang harusnya. Ini kenapa kok kita tawasul, ziarah, kok dikatai nyembah kubur, kenapa? Kan seperti itu. Kemudian ya kalau kita ya, saya pribadi memandang mungkin mereka itu belum tahu bagaimana proses dari tawasul itu, bagaimana tawasul itu sahabat ya. Jadi wajar orang tidak tahu kemudian mengatakan kita menyembah kubur. Ya, mentang-mentang kita datang ke kuburan, kemudian minta kepada Allah, kemudian dikatai sebagai kuburiyun. Ini sebetulnya yang jelek ini sematan yang mana kan gitu ya. Coba sahabat deh, pikir deh. Kalau kita dikatai menyembah kubur, nah ini berarti kita, nah gimana? Entahlah, pikiran mereka itu yang jelas seperti itu. Ya, seharusnya mereka itu bangga dengan Wahabi, dan tidak seharusnya kita orang-orang Islam ini yang menyembah Allah, yang menuhankan Allah,
kita yang melafalkan kalimah la ilaha illallah dituduh sebagai orang yang menyembah kuburan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.